Shalom Alehem. Haleluya. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan buat Indonesia. Dan saya percaya merdeka bukan hanya untuk bangsa ini, tetapi untuk seluruh umat Tuhan. Karena kebenarannya yang merdekakan kita. Sama-sama kita katakan, merdeka. Haleluya. Shalom Alehem. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau lihat tangan-tangan yang siap diberkati Tuhan pada hari ini lewat ibadah online kita. Mari sama-sama kita siapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kami selalu cinta Engkau Tuhan Yesus. Kerinduan kami Tuhan, kami mau selalu memuji-Mu Tuhan Yesus. Kami mau selalu sembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Semua kemuliaan dan keagungan hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Selama-lamanya kami sembah Engkau Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Benar Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Cinta Engkau Tuhan Yesus. Cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Menyembah-Mu, ku selalu sembah.
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sembah Tuhan. Oh Yesus, Yesus, glory bagimu Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Oh kami pujimu Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagimu Yesus. Oh la 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 se. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. You are the way maker. You are the miracle worker. And you are the promise giver. Yes. Yes, 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 Jesus. Yesus, Yesus, Yesus. You are way maker, miracle worker, promise giver, light in the darkness. My God, that is who you are. You are promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you work it. Even I don't feel it, you work it. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Oh, even when I don't see it, you work it. Even when I don't feel it, you work it. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Kami tahu Tuhan Kau ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Kau sedang bekerja di tempat kediaman kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. You are here working in this place. I worship you Jesus. I worship you. I worship you Jesus. I worship you. Are here working in this place, and I worship you forever, Jesus. I worship you. Thank you, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bulan kemerdekaan, bulan berkat, bulan mujizat, bulan penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Kami memasuki Agustus 2021 ini dengan penyertaan Tuhan. Kami ucapkan syukur jika kami boleh ada dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang satu apapun. Kami tetap berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah,
di pekerjaan, di rumah sakit, di tempat-tempat umum, di tempat-tempat lain yang saat ini sedang bekerja. Lewat streaming YouTube ini mereka boleh diberkati. Bahkan Tuhan lewat media sosial yang tersiar. Di dalam nama Tuhan Yesus ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Setiap telinga yang mendengarkan pujian, setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran Tuhan Yesus yang memerdekakan setiap umat Tuhan. Kami tahbiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Umat yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab Tuhan baik, selama-lamanya anugerahnya baik. Amin. Kita mau masuk gerbangnya dengan penuh pujian. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Katakan, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Mari kita menari untuk Tuhan. Oh, semua makhluk di bumi di surga. Sama-sama kita katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Dengan bangga kita katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita semua saat ini. Amin. Sama-sama kita katakan, Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Dia pencipta segalanya. Kamu datang sujud di hadiratnya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Pujian tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga. Dengan senang hati angkat jempolnya. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Dengan bangga kita mau katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Jemaat Tuhan, kita angkat jempolnya, kita katakan, sebab Tuhan. Amin. Senggol kanan kirinya, katakan, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Berikan kemuliaan
Haleluya, puji Tuhan. Ada yang sudah lelah, apa sudah letih, capek? Kita mau bangkit berdiri lagi. Kita sudah bebas. Kita bebas karena pengampunannya. Amin. Haleluya. Yesus bangkit. Yesus hidup. Yesus bangkit, Yesus hidup, Dia naik ke surga. naik ke surga, duduk di kanan Allah. Yesus bangkit, Yesus hidup. Yesus hidup, Nyatakan kuasanya. bebaskan ku, Sama-sama kita mau katakan. bebas, 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 karena pengampunannya. Kita sudah bebas. Bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, tak tinggal di dalamku, karena Yesuslah aku, anak gereja. Bebas, 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 karena pengampunannya. Kasih Tuhan. Bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, tak tinggal di dalamku, karena Yesuslah aku, anak gereja. Ku bebas. Ku bebas. Ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, tak tinggal di dalamku, karena Yesuslah aku, anak gereja. Karena Yesuslah kita anak raja. Karena Yesuslah aku, Haleluya. Karena Yesuslah kita semua anak karena raja. Yesuslah aku, Sama-sama kita katakan. Anak anak raja. raja. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, Silakan Tuhan. duduk Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sudah menyembah Tuhan. Kita sudah memuji meninggikan nama Tuhan. Kita sudah bergerak untuk Tuhan. Saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat korban syukur kita. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, sukacita terbesar Tuhan, sebab Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, dalam kesempatan yang bersukacita ini Tuhan, kami mau bekerja di ladamu Tuhan, terlebih lagi di gerejamu di tempat ini, GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Biarlah Tuhan setiap rupiah yang kami kumpulkan boleh berkenan di hadapan-Mu, menjangkau jiwa-jiwa yang hidup untuk puji hormat kemuliaan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Kita mau bersorak haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Kita menaikkan satu pujian ini dengan kesungguhan hati kita, dengan bangga kita mengatakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak haleluya.
kita siapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami duduk diam, mendengarkan sebagian isi hati-Mu Tuhan Yesus lewat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Hati kami rindu Tuhan melihat kemuliaan-Mu. Hati kami rindu Tuhan melihat curahan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Yesuslah Tuhan yang layak kami tinggikan, yang layak disembah oleh setiap suku-suku bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesuslah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak kami tinggikan. Sama-sama kita angkat lagu pujian ini, katakan Yesuslah Tuhan yang layak disembah Bapa. Suku-suku bangsa, dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemurahan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan. Hatiku rindu hatiku rindu melihat curahan di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan. Indonesia bagi kemuliaan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan sebentar lagi kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari Engkau menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami dengar dapat masuk dalam hati kami, dan kami menjadi pelaku firman. Jamah urapi berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, firman yang ditabur menguatkan kami, menasihati kami, menegur kami, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya
Firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan kami sekalian. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa jahat setan yang mengganggu, kami ikat, patahkan, tolak kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami mudahkan kuasa-Mu bersama dengan kami. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhir pemberitaan firman. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Engkau baik, sangat baik, teramat baik, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tentunya Bapak Ibu dalam keadaan baik, diberkati Tuhan, dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti sekalipun masih dalam keadaan pandemi. Karena apa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Saudaraku, hari ini kita sudah ada di dalam bulan Agustus. Tentu saja ketika kita masuk dalam bulan Agustus, yang terbersit benak kita, yang kita hadapi, yang kita rasakan adalah satu sukacita yang besar. Kenapa? Karena kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka di bulan Agustus, 17 Agustus tahun 1945. Saudaraku, mari saya mengajak kita semua umat yang percaya kepada Tuhan. Mulai kesempatan khotbah ini, saya mengajak kita mengawal pemerintahan yang sedang berjalan. Bangsa dan negara kita diawali setiap pagi, setiap hari dengan doa buat bangsa dan negara kita. Amin. Kita perkatakan Indonesia jaya. Indonesia dipulihkan. Indonesia penuh kemuliaan. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Saudaraku, saya percaya ketika saudara berdoa, saya berdoa, ribuan, jutaan orang berdoa meminta kepada Tuhan, maka bangsa Indonesia mengalami pemulihan. Amin. Kita harus optimis. Bangsa kita dipulihkan, mengalami transformasi, kemajuan dalam segala bidang, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dihargai oleh bangsa-bangsa lain, bangsa yang bermartabat, dan rakyatnya, bangsa Indonesia, bangsa yang bisa menghargai satu sama lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Hanya ayat yang pertama saja. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab dan saya akan bacakan Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi saya bacakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lewat pembacaan yang singkat ini, saya mengajak kita melihat kembali ke belakang. Bagaimana bangsa Indonesia mengalami penjajahan selama 350 tahun. Belanda menjajah bangsa kita. Selama 350 tahun bangsa kita tertindas, diperbudak, diperhamba, ada tekanan, intimidasi selama
dalam penjajahan. Tetapi saudaraku, kita bersyukur pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bangsa Indonesia merdeka. Bangsa Indonesia bebas, lepas dari keterikatan bangsa lain, dari pemenjajahan bangsa lain, karena merdeka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, rasanya ketika kita melihat kembali bagaimana bangsa kita dijajah, kemudian bisa merebut kemerdekaan, apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai kita dijajah lagi. Artinya ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Menjaga kemerdekaan yang paling penting, mengisi kemerdekaan, mengisi pembangunan, sehingga bangsa kita bisa menjadi bangsa yang maju. Bangsa yang betul-betul diuntungkan oleh bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah merdeka. Kalau bangsa kita merdeka karena semua perjuang kemerdekaan, berjuang merebut kemerdekaan sampai mencucurkan darah, bahkan banyak yang menjadi korban. Tetapi saya mau beritahu, kemerdekaan saudara lebih mahal karena darah Kristus tertumpah buat saudara dan saya. Kita bukan lagi orang yang dijajah. Kita bukan lagi orang yang terikat oleh dosa. Kita bukan lagi orang yang diberhamba, diberbudak. Tetapi kita menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas. Karena Tuhan Yesus sudah membebaskan saudara dan saya. Kita baca kembali supaya kita mau bahas satu persatu. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita tahu hari-hari yang tidak bersahabat. Hari-hari yang kurang baik, apalagi di masa pandemi yang masih berjalan. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus berjuang mempertahankan kemerdekaan kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan, yang terlepas dari ikatan dan belenggu dosa. Lalu apa yang kita lakukan? Seperti firman Tuhan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, ada dua yang mau saya sampaikan. Yang pertama, karena itu berdirilah teguh. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah memerdekakan saudara dan saya. Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, memberikan satu perintah dan nasihat. Karena itu berdirilah teguh. Jelas, karena itu berdirilah teguh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat atau saudara pernah melintasi istana negara. Di depan istana ada satu pos, ada satu penjagaan. Di sana ada tentara yang disebut dengan pas pampres berdiri dengan senjatanya. Saudaraku, dia berdiri tegak. Dia tidak terpengaruh dengan orang yang lewat. Mungkin saudaraku, sekalipun mungkin ada, mohon maaf, ada nyamuk mungkin, ada lalat. Dia harus berusaha untuk berdiri tegak, saudara. Dan itu dilakukan karena melakukan tanggung jawabnya. Berdiri teguh. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan,
saudara dan saya sudah ditebus, sudah keluar dari kegelapan, dari dosa, dimerdekakan, memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita harus berdiri teguh. Hari-hari ini saya mau beritahu, ada begitu banyak ujian-ujian yang kita hadapi, orang-orang percaya tidak terkecuali hamba-hamba Tuhan. Ujian-ujian kehidupan yang harus dihadapi. Dan saya mengajak kita semua dalam menghadapi ujian, tantangan, masalah, pergumulan, pastikan saudara keluar menjadi pemenang. Berdiri teguh menghadapi persoalan, berdiri teguh menghadapi tantangan. Dan kita harus menang. Ada ujian-ujian, saudaraku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, di masa pandemi ini kita tidak bisa mengelak. Ada begitu banyak orang percaya, bahkan sebagian orang yang mengalami keadaan tidak baik dalam hal ekonomi atau keuangan. Kita harus lepas. Kita harus betul-betul berdiri kokoh, berdiri teguh, supaya bisa mengalahkan ujian-ujian berkaitan dengan ekonomi dan keuangan ini. Bapak Ibu, pepatah, time is money, waktu adalah uang. Uang bisa beli segalanya. Ini ujian, saudaraku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Begitu banyak orang yang akhirnya bisa mendapatkan kekayaan. Ratusan miliar bisa dibelanjakan atau bisa beli rumah, villa, rumah mewah, mobil mewah. Tapi saya mau beritahu, tapi uang yang banyak, rumah yang besar, belum tentu di dalamnya ada kedamaian. Belum tentu bisa disebut home, sweet home. Ini ujian, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sekalipun orang bisa membeli mungkin tempat tidur yang mahal. Sekarang begitu banyak tempat tidur, kasur, spring bed yang begitu bagus. Bahkan mungkin seperti ada alunan air, terlalu empuk. Tapi saya mau beritahu, kasur yang mahal dan empuk belum tentu bisa membeli tidur nyenyak. Inilah sebabnya, saudaraku, kita harus tahu persis prioritas apa yang harus kita raih. Prioritas apa? Jangan sampai kita diperbudak lagi, diberhamba lagi. Hati-hati, saudara. Jangan sampai kita diperbudak lagi, kita orang percaya, hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai uang memperbudak saudara. Saudara ingat firman Tuhan yang berkata, akar kejahatan adalah cinta uang. Kita boleh mencari uang. Kita harus diberkati supaya jadi berkat. Tapi ingat, jangan sampai akar kejahatan muncul karena kita terlalu mencintai uang. Ini ujian, saudara. Ketika kita mempunyai berkat, ketika kita hidup berkelimpahan, ada ujian-ujian. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan dengan berkat-berkat yang kita terima, yang kita punya? Karena bagi Tuhan, yang penting bukan apa yang kita punya, tapi apa yang kita lakukan dengan apa yang kita punya. Amin. Saat kita diberkati, ada saatnya, saudaraku, kita ada di level mungkin sedang terpuruk. Ekonominya sedang morat-marit, keuangannya juga sedang tidak cukup. Ada tekanan, ada himpitan. Ini pun ujian. Apakah dalam hal seperti ini
kita tetap berdiri teguh, tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Ingat bahwa Tuhan Yesus bisa memberkati saudara. Tuhan Yesus bisa memulihkan keadaan saudara. Ujian seberat apapun, tantangan hidup, pergumulan, masalah ekonomi, keuangan, Tuhan bisa memulihkan. Berdiri teguh, percaya kepada Tuhan, lakukan tindakan iman, maka kita diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang harus kita lakukan. Sekali lagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah yang harus kita sadari betul-betul. Bahwa saudara dan saya lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita diajak serius untuk menghadapi kehidupan ini. Untuk menjaga kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Berarti saudaraku ada beberapa yang mengalami merdeka tapi tidak sungguh-sungguh. Sudah merdeka tetapi masih terikat. Sudah merdeka tapi masih terbelenggu. Sudah merdeka tapi tetap dalam perbudakan. Nah, hidup dalam perhambaan. Sebabnya dikatakan sekali lagi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah yang harus kita lakukan. Yang pertama, berdiri teguh. Dan yang kedua, saudaraku, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi, hati-hati saudaraku. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dikenakan kuk perhambaan artinya menjadi budak. Menjadi budak apa? Saudaraku, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Berarti kalau diingatkan, jangan lagi kita dikenakan kuk perhambaan. Budak yang pertama bicara dosa. Saudara sudah menang. Saudara sudah mendapatkan keselamatan. Ketika percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita merdeka dari dosa. Kita diselamatkan. Kita tidak mengenakan kuk lagi, tetapi kita bebas. Dan kita berjalan di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, apapun yang terjadi, katakan tidak terhadap dosa. Apapun yang menghimpit persoalan hidup apapun, ingat saudara orang merdeka. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Budak dosa. Hati-hati. Budak dosa yang pertama. Apapun yang saudara alami, jangan tukar iman saudara. Jangan lakukan hal-hal yang di luar dari kebenaran firman Tuhan. Jangan lagi kita menjual iman kita. Hanya karena persoalan hidup, maka kita mau melakukan dosa. Jangan lagi kita dikenakan kuk, yaitu yang pertama, dosa. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari saudaraku kita melihat kebenaran firman ini menjadi sebuah pembelajaran. Bahwa saudara orang yang sudah merdeka, dimerdekakan dari dosa. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Budak yang pertama, budak dosa. Jangan main-main dengan dosa. Jangan jatuh bangun dalam dosa. Libatkan Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus supaya pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, rumah tanggamu, pelayananmu diberkati Tuhan. Jangan menghalalkan segala cara. Jangan menjadi orang yang munafik. Jangan sampai saudara diperbudak oleh dosa. Itu tentang kuk perhambaan. Apalagi kuk perhambaan.
kita diperbudak apa lagi? Saudaraku, kita jangan sampai diperbudak oleh yang namanya uang, duit, keuangan, ekonomi yang menghimpit, keuangan yang kurang. Saudara jangan sampai melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita mau betul-betul melihat kebenaran firman Tuhan ini. Kita jangan sampai diperbudak oleh uang. Sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa uang, sebagian orang berkata, segalanya. Tapi uang tidak bisa membeli segalanya, termasuk keselamatan, damai sejahtera, sukacita. Dan sebab itu, jangan sampai saudara gagal menjaga iman karena salah memperlakukan tentang uang yang saudara terima. Jadilah orang yang diberkati untuk menjadi berkat. Jangan menjadi orang yang kikir dengan bahasa rohani hemat. Jangan sampai saudara menjadi orang yang pelit, apalagi dalam hal menabur dalam pekerjaan Tuhan. Mari saudaraku, lakukan yang baik dengan uang saudara. Barang siapa menabur, dia menuai. Setialah dalam menabur, setialah di dalam mengembalikan persepuluhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah, dimanapun saudara mengalami berkat-berkat, taburlah tempat di mana engkau sedang beribadah. Maka saudara benar dalam mengelola keuangan saudara. Jujur dalam hal keuangan, maka saudara diberkati Tuhan. Saudaraku, terkadang bicara tentang uang, bicara tentang budak, perhambaan tentang uang, banyak sekali tanpa kita sadari. Bukankah seringkali ada orang berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Ketika orang mempunyai persoalan, dia minta kepada Tuhan supaya menolong. Sehingga satu contoh, ketika dia harus melunasi utang, membayar angsuran, dia minta mati-matian karena deadline. Kalau tidak mungkin akan dibeslah, disita. Tapi begitu dapat, dia lupa. Dia kembalikan. Dia tidak bayarkan itu. Ada banyak orang tidak jujur, saudaraku. Menangis dan salah ketika diberkati. Apa yang diminta tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Tuhan mau saudara jujur dalam hal keuangan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan. Jujurlah dengan uang. Karena ketika saudara jujur, maka uang memberkati saudara. Amin. Ayo mulai hari ini kita bijak untuk menyikapi menggunakan uang yang kita punya untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini yang kedua. Lalu apa lagi? Kita diperbudak apa lagi? Sekalipun kita sudah merdeka. Yang ketiga, kita diperbudak oleh hawa nafsu dan kedagingan. Ada begitu banyak keinginan-keinginan, ada begitu banyak hal yang ingin kita lakukan, saudaraku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, seringkali saya berkata bahwa kita tidak bisa masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan, atau rencana dan kehendak Tuhan tidak bisa terjadi buat kita, buat saudara dan saya, karena kita membatasi dengan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara tidak bisa melakukan kehendak Tuhan dan masuk dalam rencananya. Dan rencana Tuhan tidak bisa terjadi karena begitu banyak keinginan-keinginan yang kita buat yang bertentangan dengan kebenaran. Saudara, jangan sampai saudara diperbudak dengan hawa nafsu dan kedagingan. Saudara sudah ditebus, saudara sudah diselamatkan dengan darahnya yang mahal, darah anak domba. Yesus mati tergantung di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Itu sebabnya saudaraku, jangan mau diperbudak oleh dosa, jangan mau diperbudak oleh uang, dan jangan mau diperbudak oleh hawa nafsu kedagingan. Saudara sudah diampuni, maka saudara harus bisa melepaskan pengampunan. Siapapun yang mendengarkan khotbah ini, saya mau beritahu, ampunilah orang-orang yang bersalah.
lepaskan pengampunan, lupakan. Karena saudara diberkati Tuhan. Firman Tuhan jelas mencatat, kalau kita tidak bisa mengampuni, maka Bapa di surga tidak mengampuni saudara. Ada banyak orang yang tawar hati, sudah merasa disakiti, sehingga terlalu sakit dan gak bisa mengampuni. Dan ini bisa terjadi dalam kalangan gereja. Bahkan hamba-hamba Tuhan seperti ada balas dendam, pengen menghancurkan, pengen merebut, pengen merampas hanya orang lain. Hati-hati saudaraku. Saudaraku, kita ini umat tebusan, umat pilihan, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Jangan mau diperbudak. Alkitab firman Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku, kalau saudara diberkati, hari-hari banyak orang jahat terhadap saudara. Ingat firman Tuhan, orang bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah, Tuhan kita, bisa memberi kebaikan buat saudara. Jangan merencanakan kejahatan di dalam pikiran kita, dalam sikap, apalagi tindakan. Hati-hati dengan bahasa rohani. Kita sedang melakukan kejahatan di mata Tuhan dan manusia. Jangan sampai diperbudak itu, saudara. Kawan kedagingan, hawa nafsu, keinginan yang kuat untuk memiliki sesuatu dengan rampasan. Hati-hati. Kita ini orang merdeka, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita ini sudah dimerdekakan. Yesus, dia turun dari surga, tinggalkan tahtanya untuk menebus saudara dan saya yang percaya kepada dia. Dia tidak egois. Tapi hari-hari ini saya banyak melihat orang menjadi egois. Menang sendiri. Mau diperhatikan. Maunya selalu dinomorsatukan. Maunya dihargai. Tapi tidak mau menghargai orang lain. Tidak mau dinasehati. Mau menang sendiri. Merasa benar. Untuk membenarkan dirinya. Ini ciri-ciri orang egois. Mau menang sendiri, saudara. Tinggalkan kedagingan itu, hawa nafsu. Saatnya kita menjadi hamba yang mau tunduk kepada Tuhan. Mempunyai karakter Kristus. Tegas, lemah lembut. Ini harus kita lakukan. Lakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Jangan jadi orang yang egois. Bisa tunduk kepada atasan, bisa tunduk kepada pimpinan. Saudaraku, kalau saudara sulit untuk menerima didikan, maka saudara tidak akan sampai kepada kebenaran firman Tuhan bahwa saudara diberkati. Karena saya yakin saudara pun tidak akan pernah menghargai Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dua hal ini saudaraku, saya ingatkan kembali. Kita ini orang merdeka. Jangan lagi kita mau dikenakan kuk perhambaan. Budak. Dan berdiri teguh. Saudaraku, hanya orang yang berdiri teguh, yang tidak mau diperhamba lagi, tidak mau dijajah lagi, maka dia mengalami kemenangan. Mengalami sungguh-sungguh kemerdekaan itu. Karena Yesus sudah memerdekakan. Saudaraku, kita ada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Itu sebabnya saya harus antusias mengatakan, saudara sudah dimerdekakan. Saudara menjadi orang merdeka, orang yang bebas, yang tidak lagi tidak terikat lagi. Berdiri teguh. Dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau diperbudak lagi. Diperbudak oleh dosa. Diperbudak oleh uang. Uang bukan segalanya buat kita orang percaya. Tapi mari kita sumber berkat yang kita cari. Karena dengan kita mencari sumber berkatnya, maka berkat turun buat saudara. Karena kalau saudara sudah bilang uang segalanya, saudara pingin, punya keinginan,
saudara bisa melakukan dengan segala cara, maka masuk dalam kedagingan, hawa nafsu. Saudara bisa melakukan segala sesuatu, menghalalkan segala cara. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang bisa sampaikan. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk menutup khotbah ini, saya mau baca sekali lagi firman Tuhan dari Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, saya simpulkan. Mari saudaraku, kita menjadi orang yang tidak egois. Tuhan Yesus juga tidak egois. Kita mau terus berdiri teguh dan kita tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena kita orang merdeka. Amin. Saudara sudah merdeka. Saudara tidak lagi ada di bawah kuk perhambaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali menjadi orang percaya, tetap menjadi orang percaya. Sampai Tuhan datang menyebut saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah setia dan taat kepada Tuhan. Dan terimalah salam kemerdekaan dari saya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam perjamuan. Mari siapkan diri saudara untuk boleh melakukan perjamuan dengan cara yang benar, supaya saudara diberkati dan tidak menjadi kutuk. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan. Tuhan, jamah kami, urapi kami, ampuni kami, baik pikiran, perkataan hati, bahkan perbuatan kami yang tidak berkenan. Ampuni orang-orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kiranya Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, lewat perjamuan ini, yang lemah dikuatkan, yang susah diburukkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan Yesus kami percaya, kami bersyukur karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Karena penebusan-Mu Tuhan di salib, maka kami diselamatkan. Di atas kayu salib semua selesai. Engkau sudah menyelesaikan setiap kutuk penderitaan dan sakit penyakit. Maka kami sebenarnya orang-orang yang sehat, orang-orang yang kuat. Dan sebab itu kami percaya Tuhan, lewat perjamuan ini kami mengingat akan Engkau. Kami mengingat kasih-Mu yang besar, pengorbanan-Mu yang besar, sehingga kami boleh diselamatkan. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kita di atas kepala, seraya mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan, maka saudara boleh diselamatkan. Kita akan makan bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sangat baik. Rahmat baik buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat anggur di tangan kita di atas kepala sambil mengucap syukur kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan. Kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal sehingga kita diselamatkan. Kita akan minum bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, yang terikat sudah dilepaskan. Bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Kami percaya kami sudah merdeka karena Kau sudah menebus kami. Kau sudah rela mati di atas kayu salib untuk memerdekakan kami dari dosa-dosa dan dari upah dosa, dari kematian kekal kepada hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mengangkat minyak yang tidak ada apa-apanya. Ya Tuhan, jamah urapi berkati minyak ini menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Bukan karena minyaknya, tapi karena kuasa-Mu, karena urapan-Mu yang turun Tuhan. Ya, minyak ini menjadi minyak urapan. Dan ketika kami oleskan minyak ini kepada seluruh anggota keluarga, bahkan siapapun yang bersama dengan kami, maka kami dapat mengalami berkat-berkat Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Kami melangkah di dalam kepastian dan kami berjalan di dalam kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kepala keluarga, mentor, para imam, pengurus mengoleskan minyak kepada anggota keluarga atau siapapun yang sedang beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita mau menabur di ladangnya Tuhan, di tempat ini, di gereja ini, GBI Jembatan Letea. Sama-sama kita katakan, pasti mendapatkan semua yang Tuhan janjikan. Pasti mendapatkan janji-janji
Yesus memberkati. Jalan hidup orang benar. Haleluya Yesus. Jalan hidup orang benar. Terangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang Saatnya kita masuk dalam doa syafaat kita. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan Yesus, di tempat kami masing-masing Yesus. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan Tuhan kepada kami. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami dengan baik Bapa. Kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau, bahkan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Kiranya firman yang telah kami dengarkan Tuhan, boleh kami tanamkan di dalam hati pikiran kami yang paling dalam, dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau jugalah yang memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai lebih heran, lebih luar biasa lagi hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah melalui hamba-Mu Bapa, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di luar sana. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat, mau menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka.
Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, berkati usaha pekerjaan tangannya, berkati keluarganya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri Tuhan. Kiranya lawatan Allah terjadi. Engkau pulihkan Tuhan gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini. Biarlah melalui gereja-gereja Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang terberkati. Terima kasih Bapa, Engkau berkati juga hamba-hamba-Mu Tuhan. Dimanapun mereka ada, kami percaya ada penjagaan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami berdoa khususnya untuk gereja kami GBI Aletea Kota Harapan Indah Bekasi. Kiranya kuasa lawatan Allah terjadi, berkat Tuhan terus mengalir. Berkat demi berkat, mukjizat demi mukjizat Tuhan Engkau telah menyatakan dalam gereja kami. Sehingga gereja kami boleh bertumbuh, berkembang, menjadi gereja yang berkualitas, berdampak, jadi berkat bagi siapapun Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, di tahun ini mukjizat penuaian masih terjadi. Penuaian jiwa berlaksa, penuaian mukjizat demi mukjizat, penuaian berkat berkelimpahan terus mengalir atas gereja kami. Sehingga gereja kami Tuhan Yesus boleh membeli sebidang tanah dan membangun sebuah rumah ibadah yang besar, permanen, supaya kami tidak ngontrak, tidak sewa lagi. Dan juga mobil jemputan buat jemaat Tuhan. Dan serta persaranan-persaranan yang kami butuhkan Tuhan Yesus pasti sediakan untuk kami. Kami percaya Tuhan Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami berdoa, tetap berdoa, terus berdoa, semangat untuk berdoa. Berkat kuasa Tuhan tidak pernah terbatas atas kami. Tidak pernah terbatas atas gereja kami. Kami yakin Tuhan dan kami percaya akan kebenaran firman-Mu. Apa yang tak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul di dalam hati pikiran kami, itulah yang Tuhan Yesus sediakan untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, satu hal yang kami rindukan Tuhan di tahun ini. Kami rindu untuk membuka pos PI Tuhan Yesus. Di Jakarta, di Bogor, di Bekasi, dan juga Tuhan di Lampung, di Gunung Sitoli, di Balata Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus pasti tolong kami. Kami mohon dengan rendah hati Tuhan, Engkau bukakan pintu-pintu berkat-Mu atas kami Bapa. Di mana Tuhan di waktu dekat ini ya Bapa, di Bogor Selatan dan di Bekasi, di BSI Tuhan kami mau membukanya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus pasti cukupkan dana untuk kami. Pasti berikan Tuhan, kami percaya Bapa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pengurus yang ada Bapa. Kiranya jamahan lawatan Allah terjadi atas kami. Berikanlah kepada kami kebersamaan, kesatuan hati yang baik. Saling mengasihi, saling menolong, menopang satu sama lain. Sehingga apapun yang kami rencanakan Tuhan, kami percaya bersama dengan Tuhan pasti kami mendapatkan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin Tuhan dengan kuasa tangan-Mu yang penuh keajaiban Tuhan menjamah bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Sembuhkan bangsa kami Yesus. Kami percaya mukjizat Tuhan pasti terjadi di dalam bangsa kami ini. Sehingga bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang bermartabat di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah urapi Tuhan pemimpin bangsa kami. Dari presiden sampai ke RT RW. Kiranya kuasa lawatan-Mu tercurah atas mereka Bapa. Berikanlah kepada mereka roh takut akan Engkau. Supaya apa yang diputuskan, apa yang dilaksanakan, diperintahkan oleh mereka Tuhan, berasal dari Engkau saja. Sehingga bangsa kami penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pasien-pasien yang ada Bapa. Dimanapun mereka ada saat ini Tuhan Yesus. Baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah isolasi mandiri. Oh Tuhan, kiranya Engkaulah yang menjamah seluruh tubuh mereka Tuhan. Hancurkanlah segala kuman virus, bakteri, terlebih virus corona yang ada dalam tubuh mereka Bapa. Kami percaya melalui kuasa bilur-bilur-Mu, melalui darah-Mu yang telah tumpah di kayu salib, mereka sudah dilepaskan.
Mereka sudah disembuhkan dari segala sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat tim medis Tuhan, para dokter ya Bapa. Kiranya Tuhan yang melindungi mereka, jagai, bentengin mereka Tuhan. Supaya mereka terjauhkan dari segala kuman, virus, bakteri, terlebih virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan doa kami. Kami percaya Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Maranatha selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.